Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker Indonesia. Hari ini kita hadir untuk membahas satu produk dari DeWalt lagi, yaitu tipenya DCF 892 P2 ya. Nah, DCF 892 ini adalah termasuk kategorinya itu adalah cordless. Cordless-nya itu adalah impact wrench ya. Jadi fungsi dari impact wrench ini adalah untuk membuka dan memasang baut. Bautnya itu mulai dari ukuran yang kecil, dari M10 misalkan, M12 sampai maksimumnya itu adalah M24, M32 itu juga bisa. Nah, untuk maksimum torsinya ini adalah 812 Newton ya. Nah, ini cukup besar ya. Untuk torsinya, ini adalah tipe melengkapi ya dari range dari DeWalt yang sudah cukup banyak. Jadi tipe yang paling tinggi kita itu adalah DCF 897. Ini di sini ada. Untuk torsinya itu adalah 1600 Newton. Untuk yang tipe yang kedua dari atas itu adalah DCF 900 ya. Itu adalah torsinya di 1000-an Newton. Nah, ini adalah tipe yang ketiga. Ini adalah maksimum torsinya itu adalah di 812 Newton. Untuk yang terendahnya itu adalah DCF 922 atau DCF 921 ya. Torsinya itu adalah maksimum 400-an Newton ya. 400-an Newton itu adalah secara spesifikasi ya. Tetapi breakaway-nya nanti dia lebih besar lagi daripada spesifikasinya seperti itu. Ayo kita langsung bahas saja untuk DCF 892 ini secara detail. Biasa ya untuk DeWalt yang tipenya itu sudah T-Stack seperti ini. Jadi packagingnya itu adalah berbentuk koper ya, seperti ini. Jadi kuat, sangat kokoh. Dan untuk impact wrench ini, untuk handlingnya itu ada dua ya. Bisa ditarik dari sini juga bisa, ya. Bisa juga ditarik dari sini ya. Nah, ini juga bisa. Oke, untuk handlingnya ada dua. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan fiturnya itu adalah sudah dilengkapi dengan teknologi motor ya. Motornya itu adalah sudah brushless motor, jadi sudah tidak menggunakan carbon brush lagi. Nah, untuk detail spesifikasinya kita bisa bahas di sini. Itu adalah MWO ya. MWO itu adalah maksimum watt out ya. Jadi satuan ini jarang digunakan di Indonesia. Jadi untuk torsi maksimum di sini itu adalah 812 Newton. Di sini untuk tipikal dari hook ringnya, hook ring itu ada dua, ada yang Dutton pin, ada yang pin lock ya. Ada yang Dutton pin, ada yang hook ring, maksudnya hook ring. Nah, kalau ini sistemnya itu adalah dia menggunakan Dutton pin ya. Terus di sini untuk bisa digunakan untuk buka dan kunci. Ya, di sini untuk RPM-nya 0 sampai berapa. Terus untuk impact per menitnya itu adalah 0 sampai 3250 IPM ya, impact per menit seperti itu. Nah, sesuai dengan kodenya di sini adalah DCF 892 P2T ya. Dimana di sini itu adalah DCF itu adalah untuk fastening ya, sudah pastinya itu adalah impact wrench. Terus P di sini adalah kode ya. Kode itu adalah standar untuk yang baterainya itu 5 ampere hour. Jadi duanya ini adalah include pada saat pembelian nanti ini adalah dapat 2 baterai. T ini adalah lambang dari T-Stack seperti itu ya. Nah, untuk bagian belakang tidak ada kode yang terlalu spesial, nggak ada. Hanya di sini adalah warranty ya. Nah, untuk DeWalt ini kita berani menggaransi produknya itu adalah 3 tahun ya. 3 tahun, 3 kali penggantian spare partnya itu free selama jangka waktu 3 tahun. Tergantung nanti mana yang lebih duluan tercapai ya. Sementara untuk baterai dan charger itu kita garansi itu adalah 1 tahun ya. 1 kali penggantian baterainya itu adalah 1 kali dalam 1 tahun ya. Jadi 1 kali penggantian baterai selama jangka waktu 1 tahun untuk baterai dan charger. Nah, untuk alamat service center, di mana sih kita bisa menemukan alamat-alamat service center untuk DeWalt di beberapa kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi, di slide berikut ini saya akan munculkan kembali untuk alamat service center DeWalt yang ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Jadi, customer nanti tinggal hubungin atau komunikasi dengan after sales service yang terdekat.
kalau ada kendala masalah quality dari produk dari DeWalt sendiri. Ayo kita langsung unboxing aja. Untuk produk ini include pembeliannya itu apa aja sih? Ayo kita langsung unboxing aja. Ya, kita buka dulu untuk kabel tisnya. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah sudah pastinya itu adalah buku manual ya. Buku manual serta dilengkapi dengan kartu garansi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk garansi DeWalt itu adalah 3 tahun. 3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun. Tergantung nanti mana yang lebih duluan tercapai. Kalau misalkan untuk baterai dan charger itu kita garansi 1 tahun. Ya, garansi baterai dan charger itu nggak bisa di repair ya. Kalau terjadi kerusakan di baterai dan charger, tinggal nanti tunjukin nota pembelian serta kartu garansi, jadi nanti kita ganti baru. Terus yang selanjutnya itu adalah di sini sudah mendapatkan baterai ya. Baterainya itu adalah 5Ah ya. Ini kita buka satu. Ya, ini dapat baterai 5Ah. Jumlah baterainya itu adalah 2 unit. Terus sudah mendapatkan juga itu adalah charger. Charger tipenya itu adalah DCB 1104 ya. Sudah mendapatkan juga ini bell hook. Bell hook ini difungsikan pada saat nanti untuk kerja di ketinggian ya. Jadi nanti bisa digantungin di bell. Nah, yang terakhir itu adalah sudah pastinya itu adalah sudah mendapatkan unit mesinnya DCF 892. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi ukurannya dia lebih kecil dibandingkan DCF 900 seperti itu. Ya, itu aja sih untuk review dan unboxing. Selanjutnya kita akan bahas di fitur. Sekarang kita akan bahas detail masalah fitur ya. Fitur yang paling penting itu adalah masalah penempatan ya, atau masalah penyimpanan mesin. Nah, untuk DeWalt ini sudah dilengkapi dengan fiturnya itu adalah carrying case yang kuat, kokoh, yang toolbox seperti ini, yang tipenya itu adalah T-Stack ya. T-Stack ini adalah simbol dari kita bahwa ini bisa nanti ditumpuk. Jadi sesama T-Stack ini nanti bisa ditumpuk ya. Misalkan ada contoh seperti ini, ada satu lagi, jadi nanti tinggal ditumpuk seperti ini. Sebelumnya, yang bagian sisi ini kita buka dulu. Nah, seperti ini. Jadi, yang bagian sisi kiri dan kanannya itu nanti tinggal dikunci ya. Yang ini dikunci. Nah, ini kunci satu lagi. Nah, jadi ini nanti bisa dibawa, digabungin gitu ya. Ya, ini adalah tipe dari T-Stack ya. Jadi secara untuk penyimpanan mesin jadi lebih safety, lebih aman lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mobile, kerjanya pindah-pindah, sering keluar kota, segala macam, jadi nanti alangkah lebih baiknya dilengkapi dengan toolbox seperti ini. Selanjutnya, fitur yang paling penting itu adalah untuk mesinnya sendiri di sini. Tadi kita sudah bahas masalah 2 tipe ya untuk sistem penguncian kunci soket. Di sini sistemnya itu adalah dia menggunakan Dutton pin. Nah, yang kedua itu adalah dia menggunakan hook ring. Nah, kebetulan ini dia menggunakan Dutton pin. Jadi Dutton pin ini nanti dia lebih fix ya, lebih kuat, lebih kokoh. Jadi pada saat nanti kita gonta-ganti soket, jadi dia nggak gampang lepas gitu ya. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk yang Dutton pin ini bagi customer atau mungkin para pengguna itu adalah mungkin lebih safety, lebih aman. Jadi soketnya itu jarang diganti-ganti gitu ya. Atau mungkin biar kuncinya itu nggak lepas. Nah, ini cocok sekali menggunakan yang Dutton pin. Selanjutnya itu adalah dari sisi bagian depannya ini sudah menggunakan konstruksinya itu adalah konstruksi dari besi ya. Jadi pada saat nanti lebih kuat, lebih kokoh gitu ya. Terus di bagian bodinya ini juga sudah dilengkapi dengan karet ya. Tujuannya itu adalah pada saat nanti kita bekerja atau naruh mesin, kalau naruhnya itu asal aja ya. Jadi nanti bodinya itu nggak gampang baret, nggak gampang rusak gitu ya, nggak gampang kucel gitu ya. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan karet yang menonjol ya. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan teknologi motor adalah sudah brushless motor.
Jadi kalau motor brushless ini adalah kalau misalkan mesinnya dinyalakan, ini sudah tidak ada percikan api ya, tidak ada percikan api lagi di bagian belakangnya sini. Terus untuk switchnya ini sangat smooth sekali ya, sangat spontan ya. Jadi kalau misalkan kita tekan switchnya, dia langsung muter ya. Terus di sini untuk bagian fitur untuk putaran kiri kanan. Jadi kalau misalkan kita untuk mengencangkan baut putaran kanan ya, jadi nanti kita gunakan kanan gitu ya. Kalau buka, jadi nanti putaran kiri seperti itu. Di sini juga sudah dilengkapi dengan soft grip handle, jadi nggak licin ya. Jadi kalau misalkan bagian mekanik mungkin tangannya ada oli, mungkin ada air gitu ya, jadi nggak gampang licin ya, nggak licin seperti itu. Jadi enak banget di genggaman. Nah, fitur yang paling penting itu di sini ada 4 fitur di sini, di mana fungsi dari ini adalah yang pertama. Ini adalah bagian precision wrench namanya. Precision wrench ini adalah apabila nanti kita memasang baut, jadi dia nggak langsung putaran kencang. Jadi nanti precision wrench ini nanti kita akan coba demokan nanti pada saat demo produk ya. Karena kalau misalkan nggak ada beban, dia nggak ketahuan ya. Jadi ketahuannya nanti kalau ada beban. Nah, di sini ada fitur 1, 2, 3, ini adalah settingan torsi ya. Jadi settingan torsi ini disetting sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksimumnya ini adalah 812 Newton. Itu adalah setting maksimum. Terus di sini juga sudah ada fitur untuk lampu LED ya. Karena lampu LED ini sifatnya itu adalah fungsional ya. Jadi kalau misalkan kita butuh, misalkan pada saat buka baut di tempat yang gelap atau di malam hari, atau butuh penerangan, baru nanti dinyalakan fitur lampu LED-nya ini. Kalau misalkan nggak butuh, misalkan kita buka baut di siang hari, siang bolong gitu ya, nah supaya nanti menghemat baterai, jadi nanti dimatikan aja untuk fitur lampunya. Terus untuk fitur lampunya ini punya 2 tingkat keterangan juga ya, ada yang sedang, ada yang paling terang seperti ini. Ya, jadi nanti disetting sesuai dengan kebutuhan aja. Untuk baterai sendiri ini sudah dilengkapin juga dengan sensor ya. Ada sensor baterainya juga di sini, baterai indikator. Jadi nanti untuk mengecek kondisi baterai pada saat kita itu kerja ada di posisi berapa bar seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah dari sisi charger ya. Charger ini sudah disupport juga dengan input powernya itu adalah input 1 ampere hour, outputnya itu 4 Ah ya. Jadi ini kemungkinan nanti maksimum pengecasan ini udah lebih cepat lagi ya. Estimasi itu adalah sekitar 30 sampai 40 menit ini sudah full dengan charger seperti ini. Terus fitur apa lagi sih yang paling penting? Nah, ini seperti ini nih. Ini juga kecil-kecil tapi sangat menentukan sekali nanti pada saat nanti kita kerja di ketinggian. Nah, jadi nanti bisa dipasang bell hook ini. Jadi nanti pasangnya itu ya sesuai dengan kondisi kerja ya. Kalau orang yang kerjanya tangan kanan, tangan kiri, jadi nanti tinggal disesuaikan di sini. Sudah include sama skrupnya juga. Jadi nanti tinggal dipasang, bisa dipasang di kiri, bisa dipasang di kanan. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu aja sih fitur-fitur yang penting yang ada di DCF 892 ini. Selanjutnya kita akan bahas secara detail di tes performance. Sekarang kita akan melakukan tes performance DCF 892 ya. DCF 892 seperti yang kita jelaskan tadi, maksimum torsinya itu adalah 812 Newton ya. Nah, pada saat hari ini kita akan coba tes performance sesuai dengan kunci alat torsi yang kita punya ya. Karena alat yang kita punya itu hanya cuma 550 Nm ya. Nah, nanti kita coba ada beberapa step. Yang pertama di 400, 500, terus nanti yang terakhir itu adalah 550 Nm. Karena alat torsi kita itu cuman punya maksimum itu adalah 550 Nm seperti itu. Ayo kita langsung aja tes untuk torsi. Yang pertama kita setting di 400 dulu ya. Ya, ini ada setting torsi yang pertama di 400 ya, 400 Nm. Setelah itu nanti kita langsung step yang kedua 500, yang terakhir nanti 550. Oke. Nah, sekarang kita torsi dulu. Di sini yang 500 ya. Kita coba dulu.
Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Itu adalah di 500 Nm ya. Oke, udah sama garis. Ya. 500 Nm kita sudah tandain di skrup yang ini ya. 500 Nm. Ya, yang terakhir maksimum di alat ukur kita ini adalah 500 Nm. Oke, langsung kita torsi lagi terakhir di 550 Nm. Ya. Tadi kita sudah melakukan 3 tahapan torsi ya, 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah 400, 500 Nm, dan terakhir itu adalah 550 Nm. Nah, tadi kita udah torsi menggunakan torsi brittle ya. Sekarang waktunya kita untuk membuka. Membuka yang tadi kita torsi. Ayo kita langsung aja tes buka langsung. Torsi yang kita gunakan itu adalah tingkatnya itu adalah tingkat 3 ya. Nah, di sini 3. Yang pertama kita buka itu adalah 400 Nm dulu. Oke. Ready? Go. 400 Nm. Oh, cepat ya. Terus yang kedua 500 Nm. Cepat sekali. Yang terakhir 550. Cepat sekali. Oke, tadi kita menginformasikan bahwa fitur yang ini adalah precision wrench ya. Jadi precision wrench ini tadi kita info bahwa ini akan berfungsi pada saat udah ada beban ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan fitur ini pada saat ada beban ya. Sini. Nah, di sini fungsinya itu adalah kalau kita tekan switch-nya, dia nggak langsung putar kenceng gitu ya. Nah, dia ada jedanya. Jadi jedanya ini fungsinya itu adalah sebagai fitur ya. Sebagai fitur itu adalah precision wrench itu tadi. Jadi rata-rata orang kalau misalkan untuk memasukkan skrup itu sebenarnya nggak direkomendasi ya memasukkan itu menggunakan ini dari awal. Seperti ini contoh misalkan ya. Nah, seperti ini sebenarnya tidak direferensi ya. Jadi, caranya itu adalah minimal kita masukin dulu setengah ya, atau seperempat. Nah, seperti ini. Ini baru boleh langsung menggunakan impact wrench, nggak apa-apa. Dikhawatirkan itu adalah pada saat nanti kita menggunakan ini dari awal, takutnya nanti masuknya miring, akhirnya nanti adalah dratnya langsung rusak, seperti itu. Makanya di sini ada fitur itu adalah precision wrench itu tadi. Nah, di sini. Oke. Jadi dia ada jedanya. Jadi jedanya itu fungsinya itu adalah untuk precision wrench seperti itu. Tapi kalau misalkan yang ini di fitur 1, 2, 3 gitu ya. Kita coba satu dulu ya. 1, ini nanti dia langsung kenceng. Jadi dia nggak ada berhenti gitu ya. Nah, 3, ini posisi 2, dia langsung mukul aja kencang langsung, apalagi posisi 3 ya. Nah, 3,
Tapi kalau misalkan posisi ini precision range, dia ada jeda beberapa detik baru nanti dia muter. Nah, dari awal tadi kita sudah melakukan unboxing fitur, terus tes performance ya yang terakhir. Performance di sini maksimum hanya cuman kunci torsi kita itu kan terbatas ya, 550 Nm aja. Jadi kita hanya cuman bisa torsi itu 550 Nm di pada saat kesempatan ini. Jadi kita nggak sampai 800.000 ya, karena keterbatasan alat torsi juga. Nah, dari awal tadi kita sudah menjelaskan masalah fitur ya. Masalah fitur yang paling penting itu dari sini. Ini karena sistemnya itu dia menggunakan Dutton pin, jadi untuk kunci soketnya itu nggak gampang copot gitu ya, nggak gampang lepas. Nah, seperti ini. Kadang ada kalau misalkan menggunakan yang hook ring, kadang itu suka-suka lepas ya. Makanya ini dia lebih safety nanti menggunakan yang Dutton pin. Karena pinnya tadi itu dia langsung masuk ke lubangnya sini, seperti itu. Jadi gimana cara bukanya? Ya kalau misalkan begini nggak buka, biasanya nanti ditusuk dulu di sini, baru nanti bisa dibuka untuk kunci soketnya, seperti itu. Nah, DeWalt menawarkan di sini itu adalah range-nya kita lengkap gitu ya. Kita ada yang 1000 Nm, kita ada yang ini yang 800, ini sedang ya, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu ringan juga. Terus yang paling kecil itu kita ada yang 400 Nm. Untuk pelayanan purna jualnya kita itu adalah 3 tahun ya. 3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun. Tergantung nanti mana yang lebih duluan tercapai. Untuk baterai dan charger, ini kita garansi itu adalah 1 tahun. 1 kali penggantian baterainya itu adalah dalam jangka waktu 1 tahun ya. Seperti itu. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DeWalt. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DeWalt Garanti Tough.